lagi nih, tentunya masih di program kesayangan kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah, melanjutkan ya, perbincangan kita yang pertama, tadi kita udah bahas soal sejarah Hari Guru Nasional. Sekarang kita akan bahas soal perfilman yang menceritakan mengenai sosok guru. Nah, kalau Ayu gimana nih? Udah pernah belum nonton film-film yang menceritakan sosok guru? Sejujurnya itu aku kalau nonton film lebih suka film-film yang agak-agak action, bener. science fiction, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan tentang guru sendiri, yang aku tahu itu cuma satu sebenarnya, Laskar Pelangi. Dan itu terkenal banget filmnya. Bener banget. Nah, ini film yang pertama, ini film yang memang hits banget pada zamannya. Karena itu banyak dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak kecil, remaja, orang tua. Nah, ini tuh film Laskar Pelangi, di mana film yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata ini sukses banget pada masanya. Di mana film ini tuh mengambil latar belakang kehidupan masyarakat yang ada di Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Di mana film ini tuh menceritakan tentang 2 orang guru dan 10 muridnya dengan karakter masing-masing. Di mana mereka semua itu berusaha untuk mempertahankan sekolahnya agar tidak ditutup. Mereka melakukan berbagai cara agar sekolah tetap dibuka dan proses belajar mengajar bisa tetap dilakukan. Nah, film yang dirilis pada tahun 2008 ini itu menunjukkan perjuangan seorang guru dan para muridnya yang sangat menggambarkan bahwa selalu ada jalan untuk memperoleh pendidikan meski dengan semua keterbatasan. Ya. Nah, selain itu, film ini juga menceritakan tentang persahabatan para murid yang sangat mengharukan yang dibintangi oleh sederet aktor-aktor Indonesia seperti Cut Mini, terus ada Ikra Nagara, ada Slamet Raharjo, ada Matias Mucus, dan Teku Rifnu Wikana. Nah, nggak cuma itu aja, pemeran anak-anak dalam film ini itu diperankan oleh anak-anak Belitung asli. Seperti ada Julfani, ada Ferdian, ada Ferry Syamano, dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau misalkan ngomongin dari deskripsi yang tadi kamu udah bilang ya Put ya, aku tuh suka sedih banget kalau misalkan lihat di TV atau mungkin di media sosial tuh ada anak-anak di daerah-daerah kecil di Indonesia ya biasanya, atau di 3T lah gitu ya. Itu mereka mau ke sekolah aja tuh harus jalan dulu berkilo-kilometer, harus ngelewatin sungai, kadang jembatan juga harus lepas sepatu loh. Kadang-kadang aku sebelum rasa bersalah ya, karena kita yang dapat fasilitas mungkin kita sekolah dengan gampang, bisa antar jemput atau transportasi umum gampang, tapi kita masih suka ngeluh. Padahal saudara-saudara kita yang di wilayah sana masih banyak yang susah ya. Iya, jadi untuk teman-teman milenial nih yang di daerah-daerah besar, di kota-kota besar harus bersyukur karena fasilitas penunjang pendidikannya udah bagus. Dan buat teman-teman yang masih di daerah kecil, semangat terus. Semoga fasilitasnya makin bagus lagi ke depannya ya. Jadi makin mudah. Betul banget. Nah, kita ngelanjutin ngomongin masalah film tentang guru. Selanjutnya ada Sokola Rimba. Ayo, teman milenial, ada yang udah pernah nonton belum? Nah, film ini itu diperankan oleh Trisya Nasution dan mengangkat kisah nyata dari perempuan yang bernama Butet Manurung. Jadi Butet ini bekerja di sebuah lembaga konservasi di Jambi dan seiring berjalannya waktu dirinya ini menemukan apa yang diinginkannya selama ini. Jadi dia menemukan passionnya yaitu ngajar, mau jadi guru gitu kan. Dan film ini memperlihatkan tekad dan semangat seorang pengajar yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Dengan penuh haru, dirinya ini berjuang untuk mengajarkan baca tulis dan juga berhitung kepada anak-anak suku anak dalam yang dikenal sebagai orang rimba. Makanya mungkin dinamakannya Sokola Rimba gitu. Ya. Oke, nih lanjut. Ini ada film selanjutnya, ada film Tanah Surga katanya. Sebetulnya film ini nih ya, aku tuh tahu ya, dan orang dokter yang harus berjuang di pelosok negeri Kalimantan. Jadi mereka itu berjuang supaya masyarakat dan anak-anak di sana tuh bisa kembali mencintai dan mengenal Indonesia. Karena di sana itu anak-anaknya tuh justru malah lebih mengenal negara Malaysia daripada negaranya sendiri. Jadi sedih juga ya, padahal dia asli Indonesia tapi dia lebih melekat ke budaya negara tetangga kita. Nah, dalam film ini itu
menggambarkan beberapa hal yang memprihatinkan yang bisa kita lihat dari film Tanah Surga katanya. Ternyata anak-anak di sana itu banyak yang tidak mengenal para pahlawan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia pun mereka nggak tahu. Bahkan bendera merah putih pun mereka nggak tahu kalau itu bendera Indonesia. Aduh, sedih banget. Sedih banget kan makanya. Nah, demi memperbaiki itu semua, di sini guru yang namanya Astuti atau diperankan oleh Astrid Nurdin dan juga Dr. Anwar yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri anak-anak tersebut. Nah, ini sebenarnya aku juga punya kenalan ya Put ya. Jadi waktu aku kuliah itu banyak rekan-rekan teman-teman sekelas aku yang dari Kalimantan. Sebenarnya bukan mereka yang seperti ini, tapi mereka cerita bahwa di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia memang anak-anaknya itu jadi bias ya. Betul. Karena mungkin lebih dekatnya tuh ke Malaysia kebanding sama ke Indonesia. Karena menurut aku sendiri itu pembangunan di Indonesia masih lebih banyak pusatnya kan di Jawa. Nah, Kalimantan ini masih agak-agak kurang nih. Dan Jadi sedih banget sih. secara geografis mungkin Indonesia, tapi secara budaya mereka lebih melekat ke tetangganya itu ya. Iya, bener banget. Jadi ini agak sebenarnya aku nggak tahu seberapa nyata, berapa persen kisah nyatanya, tapi ada Ya cerita kayak kayak gitu. gini. Jadi ya. bukan hanya sekedar film ya. Betul banget. Nah, selanjutnya ini teman-teman kalau misalkan lagi cari referensi film tentang guru juga, ada film yang berjudul Negeri Lima Menara. Jadi ceritanya adalah tentang sosok Alif, seorang siswa yang ingin masuk ke kampus impiannya. Tapi dirinya itu harus menunda semua keinginannya yang menggebu-gebu itu karena orang tuanya meminta dirinya itu masuk ke pondok pesantren atau ponpes ya biasa singkatannya. Nah, ketika masuk ke pondok pesantren, kehidupan Alif ini benar-benar berubah setelah ketemu dengan 5 sahabatnya Alif. Hubungan mereka tuh jadi semakin akrab malah karena mereka mendapatkan hukuman bareng-bareng nih atas kenakalan-kenakalan yang sering mereka lakukan sehari-hari. Dan hingga akhirnya Alif dan kelima sahabatnya ini tuh bermimpi menaklukkan dunia dimulai dari tanah Indonesia, Eropa, Amerika, Asia hingga Afrika. Mereka juga bertekad untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gak cuma memperlihatkan kepercayaan diri untuk mengejar setiap mimpi yang dimilikinya, film ini juga bercerita tentang seorang guru yang menginspirasi dan selalu memotivasi muridnya untuk mengejar passion, kesuksesan, dan juga pemikiran yang terbuka selalu diajarkan oleh gurunya ini, Bu. Ini the real pahlawan nih ya, Iya dong, bener-bener. betul. Oke, nih ada film terakhir ini judulnya Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Jadi film ini itu dimainkan oleh aktris Laudia Cynthia Bella yang menceritakan tentang perjuangan seorang guru muslim yang harus mengajar di sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Jadi udah berbagai tantangan nih dihadapi oleh si Aisyah ini. Dia berusaha untuk ikhlas. Nah, salah satunya itu ada seorang siswa yang tidak ingin sekolah hanya karena guru pengajar itu beragama muslim. Jadi memang selain mengajarkan tentang perjuangan seorang guru, film ini juga mengajarkan kita untuk saling menghargai apapun perbedaannya. Karena nggak bisa dipungkirin kan kalau Indonesia itu kan beragam. Dari sukunya beragam, agama, ras. Jadi mau nggak mau kita harus toleransi. Iya dong. Kalau enggak kita nggak akur ya kan? Tapi mungkin ini karena lagi masa pandemi gini juga ya, ini bisa jadi rekomendasi film-film yang menginspirasi teman-teman semua. Karena kalau tadi kita bahas ya, aku tuh jadi kebayang bahwa ini sutradara itu pengen bilang bahwa jangan takut bermimpi. Terus guru-guru di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu sebenarnya mempunyai efek yang sangat besar untuk anak-anak muridnya sampai bisa sukses. Dan perjuangan seorang guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu-ilmu akademis mereka, tapi gimana mereka menanamkan rasa nasionalisme, rasa toleransi, rasa percaya diri, terus pokoknya banyak lah, bukan hanya ilmu akademis, tapi banyak banget pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Setuju banget. Nah, tapi Putri pengen nggak suatu hari nanti jadi guru? Sebetulnya tuh aku pengen banget dari dulu jadi guru. Cuman nih dalam diri aku tuh aku ada perasaan, aduh nanti kalau aku jadi guru ilmunya sampai nggak ya ke anak-anak murid aku. Ada rasa kayak gitu sebetulnya. Kalau pengen tuh pasti pengen banget. Kalau kamu gimana, pengen? Kalau aku sebenarnya jujur ya, ini jujur banget belum pernah kepikiran jadi guru. Tapi aku menikmati ngajar karena aku tuh pernah ngajar bahasa, aku pernah ngajar matematika juga untuk anak-anak kurang mampu di kelurahan. Dan sebenarnya aku menemukan diri aku tuh enjoy banget pas masuk
gitu. iya. Tapi kayaknya untuk jadi profesi tetap jujur belum sempet kepikiran karena tanggung jawabnya gede banget. nih, Betul, Kakak. guru tuh bener-bener perjuangannya gede banget ya secara Yes. lahir dan batin gitu. Bener, aku setuju banget. Nah ngomong-ngomong masalah perjuangan guru, ini dari era ke era perjuangan guru tuh juga beda-beda banget. Beda banget. Dan dari tiap zaman ini juga perkembangannya beda banget dunia pendidikan, makanya harus disesuaikan. Di segmen selanjutnya kita Yes. akan bahas gimana sih perkembangan guru di zaman dulu versus di zaman sekarang. Buat kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap pastikan stay tune terus di Items Informasi ke teman-teman milenial.